Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi hari ini menarik teman-teman, cepat sekali ya pembalikan harganya ya. Karena kita tahu semalam saya update berita semalam ya, kemarin malam. Bitcoin itu berada di harga 22.400 sampai 22.600 ya. Untuk saat ini naiknya 23.159 ya. Ini sangat-sangat signifikan dalam semalam saja. Dan bisa dibilang ya, semalam waktu saya bahas, saya sempat pesan ke teman-teman, ini pasti akan terjadi penyerokan kembali atau buyback karena hampir 300 juta dolar ya keluar dari volume transaksi cryptocurrency ya, keluar kebanyakan di Ethereum sih. Tapi dengan merahnya Bitcoin semalam teman-teman, saya yakin pasti ada serok kembali ya atau buyback. Dan bagusnya ya itu terjadi teman-teman, dan Bitcoin bertengger lagi di 23.157 ya. Menarik sekali teman-teman karena overall market juga mengikuti seperti biasa. Dan seiring dengan ini ya, ada berita ternyata teman-teman kalau Bitcoin ini ya sudah legal tender teman-teman di Arizona, dan kita akan bahas itu ya. Jadi ini sangat-sangat penting. Mungkin kalian juga ada yang masuk ke Bitcoin atau ke altcoin besar-besar ya, atau Ethereum juga ya. Ini sangat-sangat penting dijadikan acuan berita ini, tetapi bukan, sekali lagi Dior ya, sekali lagi do your own research dan gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin teman-teman. Langsung kita bahas teman-teman ya. Di sini Senator Amerika Serikat menghadirkan rencana undang-undang atau RUU ya untuk membuat Bitcoin legal tender di Arizona. Ini langsung menjadi berita menarik atau angin segar lah ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kita tahu bersama ya, kenaikan suku bunga di Amerika itu tetap akan terjadi ya, tetap akan terjadi. Tetapi sekali lagi, kenaikan suku bunga di Amerika belum tentu tinggi ya, karena semua mulai membaik ya. Karena sekarang tingkat pengangguran di Amerika pun sudah menurun teman-teman ya, otomatis ya sudah membaik, kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita bahas ya. Ini akan menandai kedua kalinya ya, Senator Rogers ingin membuat Bitcoin legal tender di negara bagian ya, di Arizona teman-teman. Iya benar ya, Arizona ya, jangan sampai saya salah, benar Arizona. Oke, di sini Senator Wendy Rogers teman-teman, seorang senator Amerika Serikat untuk negara bagian Arizona, telah memperkenalkan undang-undang yang berupaya membuat Bitcoin legal tender di Arizona ya, negara bagian Grand Canyon ya. Kebijakan tersebut yang akan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah ya. Sekali lagi, alat pembayaran yang sah untuk barang dan jasa di negara bagian tersebut ya, akan membuat Arizona mengikuti jejak negara-negara seperti El Salvador dan Republik Afrika Tengah, dan juga kalau saya nggak salah Belgia sempat ya teman-teman. Jadi ini sudah sangat-sangat kelihatan jelas ya perkembangan Bitcoin atau cryptocurrency ya di 2023 ini semakin jelas teman-teman ya. Itu saya juga jujur saja ya, untuk saya pribadi sekali lagi Dior ya, saya semakin yakin kripto akan menguat di 2023 ya, karena mulai adopsi global, bukan sistem blockchainnya saja tetapi langsung fokus ke kriptonya, kira-kira seperti itu. Kalau Indonesia sekarang kan masih berfokus pada sistem blockchainnya ya, untuk menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di Indonesia belum ya, kira-kira seperti itu. Tapi minimal ya di Arizona sudah dibentuk ya RUU-nya ya. Oke, RUU tersebut ya menggambarkan Bitcoin sebagai mata uang digital terdesentralisasi ya, peer to peer ya, di mana catatan transaksi dipertahankan pada blockchain. Bitcoin dan unit mata uang baru dihasilkan oleh solusi komputasi masalah matematika dan beroperasi secara independen dari bank sentral ya. Jadi bersyukur juga ada CBDC teman-teman. Oke, jika disahkan RUU tersebut akan mengamanatkan ya penerimaan Bitcoin sebagai mata uang legal untuk penyelesaian utang dan pertukaran barang dan jasa di Arizona. Ini akan mencakup bisnis dan individu di negara bagian tersebut ya, yang mengarah ke lebih banyak
publisitas ya untuk kripto sebagai anak sulung lah ya. Namun RUU tersebut tidak menyebutkan cryptocurrency lainnya ya. Jadi mungkin saja nih ya teman-teman ya, ini acuan untuk Bitcoin ya. Bisa jadi ya mungkin next beberapa cryptocurrency akan ditambahkan. Tapi nggak usah mulu-mulu lah ya. Yang penting Bitcoin saja dulu bernafas lega ya. Otomatis yang lain itu mengalir dengan sendirinya ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kalau kita berbicara di bagian Amerika teman-teman ya, ATM Bitcoin itu sudah berhamburan ratusan lebih ya. Dan ya bagus lah ya bagi kita ya yang sudah tahu cryptocurrency. Dan otomatis saya sendiri yakin kalau 2023 ini market cryptocurrency akan menguat teman-teman. Oke, ini akan menandai kedua kalinya ya Senator Rogers mendorong untuk membuat Bitcoin legal tender di Arizona ya saat dia memperkenalkan rencana undang-undang serupa pada Januari tahun lalu. Meskipun demikian, RUU Rogers tidak lolos ke sidang ya di tahun kemarin teman-teman ya. Upaya kedua ini menggarisbawahi dedikasi pria berusia 68 tahun untuk tujuan ini teman-teman ya. Jadi sini sangat-sangat ini ya, dia si Rogers ini ya, Wendy Rogers ini sangat-sangat yakin sampai kedua kalinya. Dan kedua kalinya ini teman-teman ya bisa dibilang bakal lolos ya, dan ya siap-siap saja untuk 2023. Nah di sini ada sedikit apa ya pengakuan global ya Bitcoin sebagai alat tender yang sah ya. Oke, karena adopsi Bitcoin dan cryptocurrency meningkat di seluruh dunia ya, beberapa lembaga dan personal pemerintah telah menunjukkan minat khusus ya pada industri yang baru lahir ya, karena mereka memanfaatkan potensinya ya. El Salvador mengatur langkah ketika membuat Bitcoin legal tender pada September 2021 ya. Najib Bukele teman-teman tahu ya. Bukele Presiden El Salvador ini teman-teman ya juga tetap menjadi penggemar Bitcoin yang vokal. Terus kalau saya nggak salah ya di bulan nggak di tahun inilah ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya di Amerika juga teman-teman, wali kota New York ya kalau saya nggak salah ya, intinya wali kota di bagian Amerika teman-teman semakin menampung Bitcoin ya. Jadi ya bisa dibilang masa depan cerah. Oke, setelah El Salvador, Republik Afrika Tengah menjadi negara kedua yang membuat legal tender Bitcoin pada April 2022. Negara tersebut juga memiliki tujuan untuk menjadi crypto hub di Afrika ya. Selain itu, Senator Amerika Serikat Ted Cruz mengatakan tahun lalu bahwa dia tidak memiliki masalah dengan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut ya. Jangan lupa juga teman-teman ya, di Brasil juga sudah ini ya, ya di Brasil ya, kalau saya nggak salah di Brasil sudah legal tender juga sebenarnya ya, karena sudah langsung ada di perbankan, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa? Saya rasa ini salah satu pemicu ya yang membuat Bitcoin bisa hijau di hari ini, dan harga merah semalam teman-teman sebagai pemicu juga ya. Overall ya, saya kalkulasi pendapat saya di sini Bitcoin akan menguat di 2023. Otomatis kalau Bitcoin menguat semua akan membaik. Oke, kira-kira sampai di sini. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.